Bab 1022. Kediaman keluarga Y. Masalah ini berlalu begitu saja. Esok paginya, Arthur baru mengetahui bahwa dia tidak bisa menghubungi penulis itu. Penulis itu tidak mengangkat telepon. Juga tidak membalas pesan. Setelah menunggu setengah jam, Arthur bergegas ke lantai 3 kompleks Sunsin. Alhasil dia tidak tahu penulis itu tinggal di ruang berapa. Melihat waktu mengumpul data sudah dekat, Arthur hanya bisa menelepon orang untuk menyuruh orang menyelidiki nomor rumah penulis itu. Dalam penyelidikan, Arthur inisiatif menelepon Colden dulu agar tidak terjadi hal yang tak terduga. Tidak disangka dia mendengar suara Audrey dari ponsel setelah Colden mengangkat telepon. Jarang ada yang beraktivitas di lantai 1, jadi kita ke lantai 2 saja. Ini. Arthur berpikir sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Y, apa Anda dan Nyonya Muda pergi ke kediaman keluarga Y?" Terdengar suara dingin Colden dari ujung telepon sana. "Iya." Arthur pun sangat senang setelah mendengar ini, tapi dia tidak menunjukkannya, hanya bertanya dengan hati-hati, "Tuan Muda Y, data yang Anda suruh aku buat sebelumnya. Sekarang tidak ada waktu." Audrey mendengar Colden berbicara, jadi menatapnya, "Siapa yang meneleponmu?" "Tidak apa-apa." Colden langsung menutup telepon, kemudian berjalan ke atas, "Salah menelepon, apa tadi kamu bilang mau ke lantai 2? Colden sambil berbicara, sambil memasukkan ponselnya ke dalam kantong. Audrey menganggukkan kepala, "Iya, naik ke lantai 2. Selesai bicara, dia seperti teringat sesuatu. Tidak tahu apa liftnya masih bisa dipakai atau tidak. Dari tangga saja, lebih aman. Baik. Sedangkan Arthur yang ditutup telepon tidak merasa marah, malah merasa sangat senang karena baginya Colden yang menutup teleponnya berarti tidak ada waktu untuk mengurus masalahnya. Jadi, jika dia tidak bisa mengeluarkan datanya saat ini, maka Colden juga tidak ada waktu mengganggunya. Kemudian dia masih punya waktu untuk mengurus hal lain. Tepat pada saat ini, nomor rumah yang diminta Arthur untuk diselidiki sudah dapat, jadi dia menekan bel pintu sesuai nomor rumah yang diberi. Tidak ada respon setelah suara berbunyi sekali sampai 2 kali. Arthur sambil menelepon penulis itu sambil menekan bel. Terpikir apa yang dia janjikan pada dirinya sendiri tadi malam, tetapi hasilnya dia tidak menjawab telepon dan tidak membalas pesan. Sehingga Arthur sangat marah sambil menekan bel pintu dengan tergesa-gesa. Entah berapa lama, Arthur akhirnya mendengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari pintu dan disertai suara marah. "Siapa? Ngapain pagi-pagi mengganggu tidur orang?" Serah. Setelah pintu terbuka, juga melihat Arthur berdiri di depan dengan ekspresi mengerikan, seluruh orangnya tercengang di sana. 2 detik kemudian, dia langsung menutup pintu. Bang! Arthur baru saja ingin masuk, alhasil dia langsung menutup pintu dengan ekspresi ketakutan. Setelah pintu tertutup hampir saja menabrak hidungnya, untungnya dia menghindar dengan cepat, kalau tidak wajahnya pasti akan tertabrak. Sial! Buka pintu! Setelah Arthur sadar, dia menepuk pintu dengan sepasang tangan sehingga mengeluarkan suara keras. "Buka pintu! Apa kamu tahu aku sudah menunggumu berapa lama?" Tidak ada suara dari dalam, jadi Arthur tiba-tiba tenang dan menyeringai, "Apa kamu ingin aku benar-benar membunuhmu? Aku bilang padamu aku sudah mencarimu sangat lama, sekarang sangat marah, sebaiknya kamu membuka pintu, kalau tidak." Serah. Detik berikutnya pintu terbuka dan penulis berdiri di sana dengan frustasi. Setelah mereka berdua saling menatap, Arthur pun menyeringai, akhirnya penulis wanita itu bersedia membuka pintu. Penulis itu tersentak oleh sorot matanya, akhirnya memegang telinganya tanpa daya dan berkata dengan suara kecil, "Tuan Xiao, sekarang baru jam 7 dan semalam aku tiba di rumah jam 12 malam. Jadi, aku sampai rumah jam 12 malam, lalu jam 1 baru selesai mandi, tapi kamu menelepon lagi ketika aku hendak tidur, sehingga membuatku tidak tidur di tengah malam. Subuhnya aku baru tidur, sekarang. Kamu pagi-pagi menggangguku,
Ini tampaknya tidak begitu baik, kan? Arthur mencibir, masalah yang kamu janjikan belum diselesaikan, jadi apa sangat baik jika kamu terus tidur. Apa kamu masih seorang penulis yang memenuhi syarat? Penulis tahu Arthur tidak akan pergi sekarang meskipun dirinya mengatakan apapun. Lalu Arthur pasti akan menyuruhnya merevisi, jadi dia merasa tak berdaya. Aku sudah tahu, kamu masuk dulu. Sisi lain, kediaman keluarga Ye. Audrey dan Colden naik ke lantai 2. Hari ini mereka tidak membawa orang lain ke sini. Ketika mereka datang melihat ada beberapa satpam di depan kediaman, selain itu ada orang yang berpatroli di jalan. Aku pun baru tahu itu orang yang telah diatur oleh Arthur ke sini setelah ditanya. Maksudnya sudah lama tidak ada orang yang tinggal di sini, juga khawatir akan terjadi hal yang sama, jadi demi keamanan Audrey, dia pun memperkuat keamanan. Oleh karena itu, Audrey merasa sangat puas. Jadi dia tidak perlu waspada ketika naik ke atas bersama Colden. Audrey melihat batu-batu di depan dan merasa ada perubahan sangat besar ketika berjalan ke atas. Semuanya seperti terjadi di 5 tahun lalu, juga seperti baru terjadi kemarin. Setelah melihat sangat lama, dia pun tidak tahu dirinya berada di tahun berapa. Ketika melewati tikungan, Audrey tiba-tiba berdiri diam dan menatap ke depan. Ruangan yang tidak jauh di depan adalah ruang Colden dulunya. Saat itu, dia ingat bahwa sikap Colden sangat buruk terhadapnya dan ingin mengusirnya dari keluarga Ye setelah dirinya menikah ke sini. Audrey tidak bersedia pergi, jadi dia tinggal di luar 1 malam. Saat itu, dia benar-benar bodoh juga keras kepala, sekarang jika dipikirkan lagi. Ketika Audrey mengingat kenangan masa lalu, dia tidak memperhatikan Colden yang mengerutkan kening di sampingnya sambil menatap adegan yang familiar di depan dan ada beberapa adegan yang terlintas di benaknya. Colden merasa ada sesuatu yang keluar dari ingatannya ketika berjalan semakin dekat, tapi dia tidak kepikiran apa itu, hanya merasa kepalanya sakit. Colden takut Audrey khawatir, jadi dia menahannya. Rumah ini adalah tempat tinggalmu dulu. Audrey sadar dari ingatannya, mungkin karena dia merasa antusias, jadi dia berjalan ke depan, tidak disangka perabotan di sini tetap sama. Dia tiba-tiba melihat lemari kecil di sudut setelah selesai berbicara. Saat ini, dia tercengang. Lemari kecil itu. Dia membelinya untuk diri sendiri karena Colden tidak setuju membiarkan dia meletakkan pakaiannya dengannya. Kemudian Audrey membeli lemari kecil ini, tapi awalnya bajunya berada di dalam koper. Namun, Audrey mengira lemari ini pasti akan dibuang setelah dia pergi. Karena mau dari pembuatan atau penampilan lemari ini terlihat tidak cocok dengan kamar ini. Bersambung.